Organisasi profesi jurnalis haruslah bisa menaungi para anggotanya. Para anggotanya pun juga harus bisa berperan untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Apalagi untuk memberikan kritik sosial kepada para pemimpin yang tidak amanah. Kali ini Kompas TV berbincang dengan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung, Padli Ramdan. Berikut perbincangannya. Baik saudara, kembali dalam bincang inspiratif Kompas TV Lampung, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bang Padli Ramdan sebagai Ketua AJI Bandar Lampung. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Baik. Bang, ini kan AJI lagi ulang tahun nih ke-22 nih Bang. Dan AJI Bandar Lampung mengadakan sebuah acara yaitu pameran foto dan mengambil tema mengenai potret kota nih Bang. Dan pameran itu juga ada beberapa rangkaian acara, dan bisa diceritakan nggak sih Bang gimana rangkaian acara dari pameran ini? Silakan Bang. Oke. Ulang tahun AJI tahun ini kan yang ke-22. Tepatnya memang AJI berdiri tanggal 7 Agustus tahun 94 ya. Nah, jadi sudah berusia 22 tahun dan rutin tiap tahun kami selalu merayakan ulang tahun peringatan itu. Ya, tahunan. Nah, tahun ini kita ada 3 rangkaian acara untuk peringatan HUT itu. Yang pertama tadi kan soal pameran foto. Pameran foto yang hari ini udah mulai mau dibuka ya Bang? Ya, hari ini dibuka. Kita kerjasama dengan kawan-kawan pewarta foto Indonesia Lampung. Acaranya 3 hari ya, dari hari 26 sampai 28 sampai hari 27 dan 28 Agustus. Betul. Nah, yang acara yang kedua coaching klinik. Coaching klinik itu jadi semacam pelatihan jurnalistik. Jadi kita sebut coaching karena pelatihannya itu lebih intens antara pemateri dengan wartawan-wartawan. Iya betul. Jadi wartawan nanti bisa begitu bebas dan dekat bertanya dengan narasumber gitu. Nah, jadi di coaching klinik ini tema yang diusung adalah bagaimana jurnalis meliput isu kekerasan seksual. Nah, banyak kan yang sudah diketahui masyarakat bahwa angka kekerasan seksual di Lampung khususnya ya itu lumayan tinggi. Nah, kita ingin membuat perspektif baru bagaimana jurnalis meliput isu-isu kekerasan seksual itu. Jadi selama ini ada kesan bahwa ketika wartawan memberitakan soal isu kekerasan itu hanya fokusnya kepada tersangka dan penegakan hukum. Show up itu tersangkanya bagaimana dulu dihukum seberat-beratnya gitu, bagaimana harus segera ditahan, ditemukan gitu. Nah, tapi kadang-kadang media lupa memberitakan dari perspektif korban. Jadi perspektif korban yang perlu diingatkan itu adalah bagaimana korban itu penanggulangan trauma psikologis korban. Nah, hal itu kadang-kadang dilupakan. Nah, media baiknya mendorong supaya misalnya stakeholder terkait, pemerintahan, kemudian komisi-komisi perlindungan anak itu segera turun untuk menanggulangi atau misalnya mengobati trauma-trauma yang bisa mengganggu perkembangan anak gitu. Nah, kita dari coaching ini bisa misalnya membuat perspektif baru dalam meliput dan melihat bagaimana jurnalis meliput isu kekerasan seksual. Iya betul, jadi tidak salah lagi kalau memberitakan itu gitu. Oke. Bang, semoga nantinya pameran ini dari tanggal 26, 27, 28 bisa berjalan begitu, dan semua rangkaian acaranya sukses begitu Bang ya. Oke. Dan untuk AJI sendiri nih Bang, Aliansi Jurnalis Independen ini mempunyai peran apa sih Bang untuk jurnalistik di Provinsi Lampung sendiri? Oke. AJI kan salah satu organisasi profesi di Indonesia ya, selain misalnya PWI, ada IJTI ya. Nah, sebagai organisasi profesi kami mengajak wartawan-wartawan untuk bergabung gitu ya, bergabung di AJI. Bagaimana di AJI kita bisa sama-sama berhimpun gitu supaya bisa bekerja sesuai dengan kode etik, terus juga melakukan tugas-tugas sebagai jurnalistik dengan baik, kemudian menerapkan kalau misalnya memang di dalam AJI kan banyak pelatihan-pelatihan yang misalnya mengembangkan kemampuan jurnalis. Jadi ada 3 fungsi AJI, tujuan AJI dibentuk. Yang pertama itu adalah untuk memperjuangkan kebebasan pers. Yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Jadi di AJI juga teman-teman didorong untuk membuat serikat pekerja. Jadi salah satu elemen penting dalam mendorong kesejahteraan adalah membentuk serikat pekerja di masing-masing media gitu. Dan tentunya bagi pekerja-pekerja ini memberikan ada kesejahteraan begitu ya Bang ya? Ya, harapannya itu. Jadi gaji wartawan
makin layak dan makin memberikan kesejahteraan untuk masing-masing jurnalis gitu. Luar biasa sekali. Oke Bang, harapannya dari nantinya setelah acara ini terlaksana, harapan kepadanya seperti apa Bang? Ya, harapannya memang dengan adanya penghargaan, terus pelatihan yang kami lakukan, jadi kapasitas jurnalis di Lampung makin baik gitu ya. Jadi karya-karyanya makin bagus, terus karya yang dihasilkan punya dampak dan memberikan perubahan di masyarakat, perubahan di level kebijakan di pemerintahan, kemudian juga organisasi sipil, kan kita juga ada penghargaan yang diberikan kepada lembaga di luar jurnalis ya. Jadi supaya jadi kehidupan jurnalis terus di luar jurnalis juga bisa saling bersinergi sehingga perbaikan kehidupan demokrasi dan ekonomi di Lampung juga makin baik gitu. Dan ke depan Aji bisa memberikan yang terbaik tentunya Bang ya. Ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih ya, Bang Fadli Ramdan, sukses terus acaranya. Amin. Dan ini akan berlangsung tanggal 26, 27 hingga 28 Agustus ya Bang ya. Hari. Tepatnya di mana Bang? Ini di Gedung Asilo Hermeling di Kedaton, Bandar Lampung. Oke, baik. Dan baik saudara, saya sudah bincang inspiratif saya bersama dengan Fadli Ramadan, Ketua Aji Bandar Lampung. Dan semoga acara ini bisa berjalan dengan baik ya Bang ya, sampai dengan malam puncak. Saya Sri Tania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.